Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Apa yang barusan kita saksikan bersama dalam video pembuka adalah sebuah fakta bahwa di zaman sekarang banyak pola pikir masyarakat yang terbalik. Pemirsa, Go Healthy hadir setiap hari untuk Anda dan kami berharap pemirsa Go Healthy adalah pemirsa yang bijaksana sehingga pola pikirnya adalah membangun prioritas yang benar, yaitu kesehatan. Saya Coki Sitohang, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda bersama dengan Mas Boyke Dianugraha dan Mas Nurman Syaputra. Salam sehat. Salam sehat pemirsa. Wow. Dan jangan lupa bahagia. Pemirsa, ini adalah narasumber kami. Ada Ibu Juju yang mendampingi sang suami, yaitu Bapak Pipin Firdaus. Pak Pipin, kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang sudah jauh lebih baik ya. Alhamdulillah. Bu Juju bagaimana keadaannya juga? Sehat. Pak, semangat ya. Siap. Pak Pipin sama Bu Juju, pemirsa, beliau berdua nanti akan berbagi lengkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada diri Pak Pipin sehingga beliau punya keterbatasan saat ini. Namun sebelum kami lanjutkan wawancaranya, mari kita simak inilah profil beliau. Pipin Firdaus. Ia merasa sangat bersyukur, kini sudah jauh lebih sehat setelah dirinya terkena stroke. Pada bulan Maret tahun 2023 lalu, Pipin terkena stroke karena mengalami pecah pembuluh darah di otak dan ada beberapa titik sumbatan di pembuluh darah kepalanya. Kepala saya pusing, muter-muter, terus saya jatuh di kasur, karena tidak berdaya langsung disadarkan diri. Diduga hal ini karena hipertensi dan juga kadar kolesterol yang tinggi, yang sudah diidapnya sejak puluhan tahun. Pipin bercerita, mungkin juga hal ini karena pola hidupnya dulu, karena jam tidurnya tidak teratur. Sebab, dulu Pipin bekerja secara shift, yang tak jarang membuatnya harus bekerja dari larut malam hingga pagi. Di awal sih ada gejala-gejala, cuman saya abai. Abai sama istri pun sering diingatkan, cuman saya abai. Kini, Pipin sudah belajar dari kesalahan. Ia sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia juga semakin giat dalam melatih otot-otot yang lemah, serta rutin menggunakan teknologi laser. Manfaat yang saya alami semenjak pakai laser itu, pertama tidurnya lebih nyenyak, rileks, santai, juga
berenergi buat berolahraga. Ditempuh perjalanan harus setiap pagi itu sekitar 2 kilo, begitupun sore, rutin. Alhasil, kini berkat upayanya, berbagai masalah yang dulu dirasakan, seperti hipertensi dan kadar kolesterolnya yang tinggi, sudah kembali normal. Pipin pun sudah bisa beraktivitas dan produktif lagi. Ini lagi-lagi pemirsa kita diingatkan betapa beratnya seseorang menghadapi fakta bahwa dia harus meninggalkan apa yang dia sukai, apa yang dia kerjakan gara-gara penyakit. Apa yang paling berat Pak, yang Bapak hadapi ketika Bapak kena stroke? Hari-hari itu ya tidak bisa seperti yang dulu lagi. Semua perlu bantuan orang lain, terutama istri gitu. Semenjak pakai laser, terus juga pola hidupnya dirubah, semua alhamdulillah sudah berjalan semakin baik. Bapak pakai laser ya Pak ya, sampai pakai hari ini. laser. Dan tadi Pak Pipin bilang keadaannya hari-hari ini semakin pulih. Yuk kita semangatin dulu beliau yuk. Biar makin pulih ya Pak. Saya percaya Ibu Juju harus optimis ya, dukung Bapak ya. Pemirsa kita ajak Pak Pipin sama Ibu Juju untuk bermain benar salah. Hipertensi sudah tidak bergejala. Tanda sudah aman. Benar atau salah, Pak Pipin? Salah, Pak. Salah? Salah, betul. Tapi udah nggak ada gejalanya loh, Pak Pipin. Itu yang saya perkirakan dulu itu seperti itu. Sehat-sehat aja kok nggak ada gejala apa-apa gitu. Tiba-tiba, ya kemarin kejadian tuh pas mau sama anak sama istri itu keluarga mau ke gor, mau olahraga pagi, jalan-jalan sekalian, tiba-tiba jatuh, selesai dari kamar mandi, mau pakai baju, tiba-tiba kepala tuh pusing, kayak muter-muter di atas, muter-muter aja, itu langsung jatuh, hilang kesadaran. Disitulah kejadian stroke-nya ya. Pak, ini berdasarkan pengalamannya beliau pemirsa. Jadi kita tanya ke praktisi kesehatan. Mas Nurman, apakah tepat pilihan mereka? Ya, jadi jawaban Bapak sama Ibu ini tepat sekali. Ini kita bahas dulu nih tentang yang namanya jam biologis pada tubuh kita. Jadi tubuh kita ini dia punya yang namanya jam biologis. Kita sebutnya sebagai irama sirkadian. Kalau siang itu serotonin kita akan meningkat. Biasanya di pagi hari itu adalah jam optimal serotonin itu diproduksi secara optimal pada tubuh kita. Nah, inilah yang nanti akan membantu tubuh kita untuk tetap terjaga atau bangun. Kemudian kalau pada malam hari ada yang namanya hormon melatonin. Hormon ini sendirilah yang nanti membuat tubuh kita ini tidurnya terlelap, nyenyak, tidur kita jadi lebih panjang gitu. Permasalahannya adalah irama sirkadian ini sendiri, ini sebenarnya akan kacau ketika seseorang ini dia jam kerjanya dibalik. Artinya seperti Pak Pipin sendiri, ini kan tidurnya jadi di pagi hari tapi bekerja di pada malam hari. Inilah yang nantinya akan berakibat terhadap yang namanya tekanan darah kita akan meningkat. Karena serotonin yang harusnya diproduksi pada pagi hari itu diproduksi pada malam hari dan sebaliknya gitu. Tapi yang perlu kita ingat adalah tubuh kita ini ada yang namanya mekanisme adaptasi di sana. Ketika tekanan darah kita ini memang sering tinggi di angka tersebut dan ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka tubuh kita akan beradaptasi. Tapi ini tidak serta-merta menghilangkan bahaya dari tekanan darah tersebut. Jadi kalau sudah tidak ada gejala, aman nggak? Enggak, justru inilah yang kita sebut sebagai the silent killer. Artinya tekanan darah tinggi ini bisa menjadi momok yang menakutkan bagi tubuh kita kalau sudah tidak ada gejala lagi. Tekanan darah harus kita cek 2 kali dalam 1 hari. Dengan begitu kita tahu tekanan darah kita terkendali dengan baik dan inilah yang nanti akan membantu tubuh kita tercegah dari yang namanya komplikasi akibat hipertensi. Jadi jangan abaikan tekanan darah yang sudah tidak ada gejala. Waspada loh, hipertensi sudah tidak bergejala, tanda sudah aman, itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Jadi tetap harus dipantau, harus tetap terkendali. Bu Juju, ini terlebih kan ibu sebagai istri yang menopang suami. Sekarang sejak kena stroke berarti istri yang bekerja? Bekerja. Ada usaha apa Ibu? Ya usahanya jualan mie ayam sama seblak, kopi sama teh. Iya. Kadang kalau misalkan ada catering di luar kita bekerja. Juga. Satu keputusan bijaksana menggunakan teknologi laser ya Pak ya. Betul. Bapak sudah dapat manfaat-manfaatnya ya Pak. Ceritain Pak, apa aja manfaatnya Pak?
bagi saya terutama tuh tidurnya tuh lebih pules. Di sini tuh pelor, nempel langsung molor. Jadi Bapak tidurnya sekarang ini nyenyak, Pak? Luar biasa. Bangun paginya bagaimana? Paginya tuh semangat, energi, nafsu makan bertambah. Oh, syukurlah. Terus pikiran juga selalu fresh. Terus Seger tidak mudah lupa lah gitu ya. Tidak mudah lupa, ya saya lihat Bapak semenjak berusaha saya mengingat. pakai laser itu. Bagus. Bapak sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan gerakan, Pak, semenjak pakai laser? Alhamdulillah. Yang mana, Pak? Tunjukkan dong ke kami. Saya yang sebelah kiri, jadi Tadinya awalnya kan kiri ini, Bu, Susah. lumpuh nggak, Bu, kirinya? Iya, itu? mati sebelah. Yang sebelah kiri? Iya, sebelah kiri. Nah, sekarang Bapak bisa naik seperti itu? Waduh, Alhamdulillah. bantuan laser ya. Iya, Bapak, genggaman Bapak udah merasa lebih kuat? kuat. Ada Alhamdulillah. tenaganya. Tadinya lemes ya? Iya, lemes. Gak ada tenaga. Bagaimana dengan kaki Bapak sekarang? Kaki. Bapak bisa berdiri Dia berdiri. tanpa bantuan? Bisa, Pak? Bisa. Saya minta Bapak untuk berjalan 3 langkah saja, Pak, ke depan, Pak. Saya mau lihat 1, 2, masih diangkat dan cukup sampai situ, Pak. Oke. Boleh kembali, Bapak? Silakan. Sebelumnya gimana? Nggak bisa jalan ya Pak ya? Gak bisa jalan. Nggak bisa jalan sama sekali. Apalagi, Pak? Bicara sudah mulai lebih lancar? Ini lebih lancar dari sebelumnya? Tuh, tadinya sama sekali tidak bisa bicara. Begitu? Iya, semenjak pakai laser 2 bulan pertama tuh, 2 bulan ke 3 bulan sampai sekarang tuh banyak banget perkembangannya. Silakan praktisi. Semua bisa berubah. Kenapa? Ya tadi, ya karena teknologi laser itu bisa, satu adalah melancarkan aliran darah. Jadi sumbatan-sumbatan yang mengakibatkan stroke itu dilancarkan. Yang kedua adalah kekakuan pembuluh darah yang mengakibatkan tensinya tinggi itu bisa dibuat pembuluh darahnya elastis sehingga tekanan darahnya turun. Dan yang ketiga, ini yang terpenting khusus untuk penderita stroke. Tidur mesti cukup. Nah, ini tidurnya sekarang bagus banget. Dan semua ketika kita tidur, pemulihannya terhadap stroke juga akan jauh lebih baik. Yang digunakan oleh Pak Pipin ini adalah teknologi laser yang kita gunakan di pergelangan tangan kita. Di pergelangan tangan kiri kita, nantinya kurang lebih seperti ini. Pemakaiannya mudah. Tinggal kita pakai seperti jam ya. Nanti teknologi lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah utama yang ada di pergelangan tangan kita. Bisa kita lihat sama-sama di sini ya. Jadi kan di sini teknologi laser ada 3 warna ya. Ada sinar laser merah, sinar kuning, dan sinar biru. Masuknya itu bukan cuma dari lapisan terluar kulit kita. Enggak. Lapisan dermis, hipodermis, bahkan ke lapisan otot dan pembuluh darah di dalam bawah kulit kita. Jadi pembuluh darah ini ketika dia disinari oleh teknologi laser, maka nitric oxide ini akan diproduksi lebih optimal lagi di dinding pembuluh darah kita. Nitric oxide inilah yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita. Jadi tekanan darah kita menurun, terkendali dengan baik, ditambah lagi dengan yang namanya kualitas darah kita yang meningkat. Jadi untuk pemirsa di rumah yang punya keluhan yang sama ya, ayo mulai dari sekarang kita jaga kondisi tubuh kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan pakai teknologi laser. Inilah alat kesehatan, teknologi laser yang kami perbincangkan yang disebut sebagai dokter laser atau AccuLaser yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun. Pak Pipin menggunakannya secara rutin, pemirsa. Jadi penggunaan rutin 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit per sekali pakai akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah yang menggunakannya akan tercegah dari berbagai penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Pemirsa, Pak Pipin segera mengambil tindakan sehingga menjadi bijaksana. Anda kapan? Take action. Dapatkan segera dokter laser atau AccuLaser lewat kami, hubungi nomor yang tertera di layar kaca, dan izinkan rekan-rekan saya dari tim call center Gogo Mall untuk mendampingi Anda via telepon. Saya ingatkan bahwa ada berbagai program promo yang menguntungkan bagi Anda, termasuk program cicilan 0%. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, yang hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogo Mall. Semangat anak-anak muda, semangat orang-orang tua, dan ingat, kualitas darah dan pembuluh darah
menentukan kualitas hidup kita. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Tentu pulih dari kesehatan pribadi itu adalah tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri. Tetapi bagi yang punya keluarga, orang-orang yang disayang, yang masih ada di sekelilingnya, tentu perhatian mereka, dukungan dan dorongannya juga menentukan kualitas daripada pemulihan itu sendiri. Contohnya adalah Pak Pipin Firdaus, seorang kepala rumah tangga yang untuk sementara ini harus mau melewati masa-masa krisis, latihan, pemulihan, dan meninggalkan pekerjaannya. Otomatis istrinya sekarang yang menjadi kepala keluarga. Bu Juju ya? Ya. Dengan dagang mie ayam, kemudian ada pesanan-pesanan Ya, seblak juga. catering, seblak juga. Nggak bantu-bantu catering kalau misalkan. Bantu catering, ini semua kan cara untuk bertahan hidup ya? Iya, Anak-anak masih sekolah ya? masih. Yang besar itu mau naik kelas 6. Ya. Yang paling kecil? Yang paling kecil itu umur 2 tahun setengah. Jadi Bu Juju, gimana caranya anak-anak, terutama si kakak nih yang paling tua, Iya. nunjukin sayangnya sama papahnya? Kadang kan suka bantuin yang catering. Jadi kan udah masak sih. Jadi kalau misalkan kalau mau makan, mau apa, suruh anak-anak yang mengingatkan gitu. Bu Juju, yang paling susah ngurusin bapak itu pas lagi apa sih momennya? Lagi pas mandi, lagi waktu itu. Mandi terus sama buang air. Kan belum bisa ke kamar mandi, masih di tempat tidur. Itu yang agak sulit. Beliau ini suka marah-marah nggak? Iya. Iya. Mungkin emosinya lagi nggak ini kali. Bapak merasa begitu Pak? Kadang-kadang? Buang. Jadi semuanya terbatas. Bukan terbatas lagi, serba tidak bisa. Pasti minta bantuan orang lain, terutama istri. Iya. Nah, Bapak bersyukur punya Ibu Juju betul. yang ditempatkan Tuhan sebagai pendamping setia. Tolong dijaga ya Pak, Siap. istrinya, Bu Juju juga sabar-sabar. Sekarang saya mau ajak kita untuk dapat pengetahuan lagi. Kali ini gilirannya Mas Boyke untuk ngasih tahu sama kita tips cegah stroke dengan cerdik. Biar nggak kejadian gitu loh. Cerdiknya gimana Mas Boyke? Ya, cerdik itu sebenarnya singkatan ya. Singkatan dari upaya-upaya kita ya, upaya-upaya kesehatan supaya kita tercegah dari stroke. Cerdik itu kan dimulai dengan C. Ya. C itu artinya check up kesehatan secara rutin. Jadi tolong kita tidak pernah tahu ya kondisi tubuh kita kalau kita tidak dicek, karena kan tubuh kita tertutup, bukan dari gelas ya. Darahnya kental, nyumbat di sini nggak kelihatan. Dan itu hanya bisa dicek melalui pemeriksaan laboratorium dan tekanan darah ya. Kemudian yang kedua E itu enyahkan asap rokok. Kita sudah tahu di rokok pun ditulis ya, merokok dapat mengakibatkan penyakit kanker, mengakibatkan impotensi dan sebagainya, tapi tetap orang juga merokok. Enyahkan, karena itu akan mengakibatkan radikal-radikal bebas pada pembuluh darah kita dan mengakibatkan pembuluh darah kita tersumbat dan darah kita menjadi kental. Ya. Kemudian R, rajin beraktivitas termasuk berolahraga. Minimal 30 menit per hari, itu minimal. Ya, 1 minggu 150 menit. Jadi rajin berolahraga. Kemudian D-nya adalah diet yang seimbang. Udah deh, tinggalkan atau pantangkan yang namanya 3G, gula, gorengan, garam. Tolong dikurangi seminimal mungkin. Ya. Kemudian istirahat yang cukup. Tidur 7 jam per hari. Ya, dengan tidur yang cukup pemulihannya juga baik ya, sehingga rasa kita juga beregenerasi dengan baik juga dan tubuh kita menjadi jauh lebih sehat. Dan yang terakhir ini yang paling sering, kelola stres ya. Artinya kita hidup memang penuh dengan stres ya, tetapi juga untuk mengatasi stres itu selain kita lebih mudah bersabar, bersyukur, kita juga bisa dibantu ya dengan berbagai macam teknologi, karena cerdik ini juga
yang harus kita jalankan bisa terbantu dengan teknologi. Bisa emang dengan stres terbantu dengan teknologi? Ya, teknologi laser bisa membantu. Karena dia bisa membuat tidur kita nyenyak dan menghasilkan hormon yang namanya hormon kebahagiaan ataupun endorfin. Ibu pakai laser nggak? Pakai. Sama-sama Bapak nih? Ganti-gantian? Iya. Hebat. Kita kalau pulang dagang istirahat pakai. Yang intranasal dipakai? Enggak. Yang di rongga, tadi saya sempat lihat gambarnya, Bapak pakai? Iya. Iya, pakai. di rongga hidung. Itu kalau aku bermanfaat. Wah, jangan dong gitu. Jangan. Ya, maksudnya Jadi belum ini tadinya kan juga nggak percaya ya dengan alat ini ya. Terus kata Bapak, cobalah kamu kan sering nyesek, sering apa gitu ya. Nyeseknya juga sampai ke belakang. Tapi sekarang seseknya hilang. Hilang. Sakit di sini juga hilang. Alhamdulillah. Pusingnya juga hilang setelah pakai teknologi Wah, laser. itu dia. Ada intranasalnya sudah dimanfaatkan oleh Bapak, Ibu juga harus manfaatkan. Kasih tahu mereka manfaatnya lagi, Mas. Silakan. Karena pemirsa, kita tahu ya, stroke kan terjadinya di pembuluh-pembuluh darah otak. Kita lihat di pembuluh-pembuluh darah banyak di ya. kepala, begitu ramainya. Ya, dan itu membutuhkan aliran darah yang lancar, ya, tidak ada gumpalan darah yang menyumbat supaya nutrisi dan oksigen sampai ke sana. Ya. Ketika teknologi laser itu dipasangkan, ya, itu maka aliran darah di sana menjadi jauh lebih lancar dan itu bisa bermanfaat untuk apa saja. Pertama, mempercepat pemulihan stroke-nya. Betul. Ya. Kemudian kepikunan juga kan dari otak juga, ya. Memorinya. Kemudian juga keseimbangan. Orang-orang stroke kan gampang sekali jatuh, ya. Nah, itu juga organ keseimbangannya juga mendapatkan aliran darah yang cukup sehingga juga mendapatkan oksigen yang cukup, keseimbangan terjaga. Kemudian juga penyakit-penyakit yang sering juga sinusitis, kemudian juga gangguan pendengaran, gangguan penglihatan pada orang-orang yang sudah mulai tersumbat pada pembuluh-pembuluh darah di kepala, itu amat sangat membantu. Jadi memang teknologi laser itu adalah untuk mempercepat proses penyembuhan khususnya bagi pasien-pasien stroke agar apa? Jangan sampai terjadi stroke yang berulang. Sama untuk orang yang sudah kena serangan jantung, jangan sampai juga serangan jantung berulang. Yang udah pasang ring, jangan sampai tambah lagi ringnya. Itu adalah upaya-upaya kita untuk menyehatkan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Oleh karena itu, pemirsa, yuk kita segerakan ya untuk menggunakan teknologi laser di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali, iya pemirsa di rumah, kalau yang namanya orang sudah kena pecah pembuluh darah, bisa nggak sebenarnya dia kena yang namanya penyumbatan pembuluh darah? Bisa aja gitu. Karena kan kita tidak tahu nih kondisi yang namanya pembuluh darah kita tuh seperti apa. Jangan-jangan di dalamnya sudah ada penggumpalan darah yang kita sebut sebagai trombus ya. Ini saya kasih gambaran sedikit nih tentang yang namanya trombus itu seperti apa ya. Jadi trombus itu merupakan kumpulan dari sel-sel di dalam pembuluh darah kita yang dia berkumpul menjadi satu. Berkumpulnya ini karena gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, dia membentuklah salah satu yang namanya trombus. Jadi bisa kebayang, kalau ada si trombus ini mau lewat di pembuluh darah yang kecil, bisa lewat nggak? Enggak. Akan terjadi yang namanya proses penyumbatan pembuluh darah kita. Hadirlah di sini teknologi laser, yang nantinya ketika dia menyinari dinding pembuluh darah kita, dinding pembuluh darah kita ini akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide dan plasmin. Zat inilah yang nanti akan membantu untuk menguraikan si trombus ini tadi. Trombusnya terurai, aliran darah lebih lancar lagi, oksigen, kolesterol, gula, obat yang kita konsumsi, ini akan bisa dimanfaatkan oleh organ-organ penting di tubuh kita. Jadi kalau kita manfaatkan teknologi laser mulai dari sekarang juga, kita sudah mencegah dan menjaga tubuh kita dari yang namanya proses penyumbatan pembuluh darah. Mulai dari kita muda, kita pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari hidup sehat kita. Ini saya bacakan riwayat kesehatan dari Pak Pipin, hipertensi, pernah sampai 250 tekanan darahnya, ini tinggi banget. Kadar kolesterolnya juga tinggi, di atas 350, akhirnya kena stroke. Karena ada sumbatan dan juga ada pecah pembuluh darah di otak. Kemudian mengakibatkan anggota tubuh bagian kirinya menjadi lemah. Dan menggunakan laser, saat ini tekanan darahnya sudah turun ke angka yang stabil, terkendali. Kemudian kadar kolesterolnya juga sama demikian. Dapat tidur dengan mudah, bangunnya juga segar badannya. Tidak mudah lelah. Jadi Bapak bisa terapi sekarang, mengikuti latihan-latihan juga dengan semangat ya Pak ya? Justru semangat Ya. sejak menggunakan laser. Dan kami membicarakan teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah yang namanya adalah dokter laser atau AccuLaser. Ini alat kesehatan. Spesifikasinya adalah 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah,
2 sinar kuning dan 2 sinar biru, di mana jumlah dan posisi dari titik-titiknya sudah diselaraskan, dirancang sedemikian rupa guna untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita melalui darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dokter laser atau Aculaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga harapannya Anda dan saya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pastikan pemirsa Anda mendapatkan dokter laser atau Aculaser lewat nomor yang tertera di televisi Anda saat ini. Nanti yang akan nyambung dengan Anda berkomunikasi adalah tim call center dari Gogo Mall. Dengan cara inilah Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser. Ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.